Selamat malam semua. Selamat malam. Kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:11. Selamat datang pada web kedua. Dan pada kali ini kita akan membahas untuk melengkapi tugas kedua. Bu, nggak kedengaran suaranya, Bu. Sudah, Pak? Sudah. Slide-nya kelihatan? Sudah ya, kelihatan. Ya. Baik. Kemarin di tugas pertama yang sudah diunggah, sudah beberapa hari lihat. Kemudian dari tugas pertama itu bisa Anda kembangkan dengan struktur penyajiannya sebagai berikut, bahwa di dalam artikel ilmiah nanti akan mencakup bagian pendahuluan, kemudian bagian isi atau pokok pembahasan, dan ada bagian penutup. Sebenarnya materi ini sudah ada di buku panduan yang kemarin sudah disampaikan Bu Hari, panduan penulisan karya ilmiah yang ada di e-learning-nya UT. Kemudian format artikel ilmiah yang akan kita susun, kemarin juga sudah saya sampaikan di web yang pertama, bahwa jenis huruf, kemudian ukuran kertasnya, nomor halaman, dan seterusnya ini sudah di minggu yang kemarin. Kemudian sistematika artikelnya, seperti kemarin juga sudah mulai dikerjakan tugas pertama, memuat judul, kemudian identitas penulis, abstrak dalam bahasa Indonesia, dan harus ada kata kunci yang mau dibahas, kemudian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka.
Kemudian untuk judul. Judul ini menggambarkan seluruh topik yang mau kita bahas. Jadi diharapkan topik ini bisa menarik perhatian dari para pembaca sehingga memunculkan bahwa ini topik menarik sehingga bisa dibaca. Kemudian kalau misalnya dari judul Anda, anak judul tidak boleh mengulang kata yang sudah digunakan di dalam judul. Maksimal 20 kata. Cara penulisannya ini sudah tertera di sini, nanti akan saya share juga materinya. Nah, intinya buat judul yang menarik untuk dibaca. Kemudian di bawah judul itu ada nama penulis dengan hurufnya Times New Roman 11. Kemudian penulis terdiri dari nama mahasiswa sebagai penulis pertama, kemudian nama tutor atau pembimbing sebagai penulis kedua, tanpa mencantumkan gelar akademik. Jadi kalau sekarang ini pembimbingnya Bu Hari, berarti tidak usah ditulis dengan menggunakan gelar akademik. Jadi di dalam artikel Anda nanti ada dua penulis, mahasiswa yang bersangkutan dengan pembimbing. Enggak, aku matiin kamera. Kemudian di bawahnya nanti ditulis program studinya apa, dari fakultas apa, kemudian tentunya dari UT. Ini di bawah penulis artikel. Kemudian setelah judul harus menyusun abstrak. Abstrak ini memuat tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode, kemudian hasil penelitian atau kajian yang sudah kita lakukan. Jadi di dalam abstrak memuat kenapa judul ini penting untuk dibahas, tujuannya untuk apa, bagaimana caranya membahas atau metode yang digunakan, ataukah kuantitatif atau kualitatif, kemudian juga dipaparkan hasil penelitiannya. Mengenai hal-hal yang lain nanti bisa dibaca bahwa di bawah abstrak ini nanti harus ada kata kunci. Jadi kata kunci ini nanti merupakan keyword yang bisa Anda cari di jurnal ilmiah yang kemudian bisa digunakan sebagai referensi. Terlalu cepat saya bicaranya. Halo, Be. Halo, apakah didengar penjelasan saya? Iya Bu, didengar Bu. Iya, terlalu cepat. Oh, pas. Oke, baik. Lanjut. Kemudian kita teruskan pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan nanti akan memuat mengenai latar belakang kenapa judul ini penting kita bahas. Ada beberapa pertimbangan yang bisa disampaikan, juga bisa diikuti bahwa pertimbangan-pertimbangan itu didasarkan pada teori dari siapa, boleh dari artikel atau dari buku. Jadi nanti dikuatkan dengan pernyataan siapa harus dijelaskan. Kemudian untuk perumusan masalah itu
juga termasuk di dalam latar belakang, tidak merupakan subbagian tersendiri. Jadi include di dalam pendahuluan perumusan masalahnya. Kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian keterbatasan penulisan itu disampaikan di dalam pendahuluan. Nah, jadi di dalam pendahuluan nanti kalau misalnya ada teori-teori dari buku, kutipan dari siapa disampaikan di pendahuluan. Kemudian metodenya, metode juga harus disampaikan. Ini merupakan kerangka pikir menggunakan metode kuantitatif, kemudian cara pengumpulan datanya seperti apa, diolah menggunakan alat analisis apa. Kalau misalnya kuantitatif ya digunakan analisis dengan statistik, misalnya SPSS ataukah SEM atau yang lainnya. Kemudian bagaimana data itu dianalisis, itu dijelaskan di dalam metode. Kemudian kalau misalnya artikel ilmiah ini didasarkan dari sumber pemikiran atau kajian pustaka, jadi tidak mencari atau mengumpulkan data, tetapi berupa hasil kajian pustaka, kita belajar dari beberapa sumber buku, pendapat ahli, ini menggunakan kerangka pikir sehingga penjelasannya juga dengan teori, konsep, atau informasi lain yang bersumber dari bacaan ataupun rujukan yang lainnya. Kemudian hasil dan pembahasan, ini bab setelah kita menuliskan pendahuluan dan metode. Karena judulnya ini hasil dan pembahasan, jadi di dalam artikel kita nanti harus ada hasil. Kalau misalnya data diperoleh dari hasil observasi atau penelitian, ya datanya dijelaskan. Hasilnya berupa data apa, mengenai apa, paparkan. Misalnya dalam bentuk tabel atau gambar atau data itu merupakan hasil penelitian, pokoknya dipaparkan di dalam hasil. Jadi yang kita amati, yang kita peroleh itu dipaparkan di dalam hasil. Kemudian setelah hasil data itu diperoleh, kemudian dibahas. Tergantung tadi pembahasannya, tergantung metode yang digunakan. Apakah dengan metode kualitatif ataukah metode kuantitatif. Nah, ini sebagai alat untuk membahas. Kalau misalnya judulnya tentang pengaruh komitmen karyawan terhadap kinerja, ya berarti kita harus punya data nih, karyawan berapa, komitmennya nilainya berapa, kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan data statistik. Nah, baru kita bahas, oh ternyata dengan nilai komitmen sekian membuat kinerjanya tinggi, dan seterusnya. Setelah itu membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari semua yang sudah diuraikan dari pendahuluan sampai dengan pembahasan. Tetapi kesimpulan itu hanya mengambil dari apa yang kita bahas dari bagian hasil dan pembahasan.
dibuat kesimpulan, tidak meringkas ya, tetapi hanya menyampaikan dari hasil yang didapatkan kemudian dibahas, itu yang disimpulkan. Jadi jangan sampai kesimpulan yang dibuat itu sebenarnya tidak ada di dalam artikel kita. Yang disimpulkan ya yang kita bahas. Kemudian tidak boleh menyimpulkan data yang tidak lengkap atau mungkin datanya tidak ada kok dibuat kesimpulan, itu enggak boleh. Itu tentang kesimpulan. Kemudian yang terakhir ini tentang daftar pustaka. Daftar pustaka sekurang-kurangnya 10 referensi, minimal 5 dari jurnal nasional atau internasional, kurun waktunya 5 tahun terakhir. Nah, biasanya digunakan untuk UT itu menerapkan menggunakan APA style. Nah, untuk membuat daftar pustaka untuk lebih memudahkan bisa menggunakan Mendeley. Itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali tugas 2 minggu depan. Gitu. Jadi dari yang saya uraikan tadi, saya harapkan mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Atau langsung saja saya beri contoh acak dari tugas yang sudah dikirimkan ya. Bentar. Nah, ini salah satu tugas yang sudah dikumpulkan di tugas pertama dari Apriani Sinen. Judul artikelnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat dalam menabung di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saruma Sejahtera. Nah, dari judul yang disampaikan ini, coba Apriani hadir enggak ini Apriani? Hadir Bu, hadir. Oh ya, silakan dicek lagi tentang penulisan sesuai dengan EYD, itu 1. Penulisan PT, kemudian nama BPR, ini harus dibetulkan. Tetapi secara penulisan, coba diperhatikan, ini penulis harus dilengkapi. Kemudian abstrak yang Anda sampaikan, ini juga belum sesuai dengan template. Judulnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat dalam menabung. Kira-kira keyword-nya apa nih, Apriani? Gimana Bu? Keyword. Kata kunci dari judul Anda apa ini kira-kira? Minat masyarakat untuk menabung Bu, kurangnya minat masyarakat. Masyarakat dan? Iya. Minat masyarakat ya? Iya. Nah, sekarang Kurangnya kalau minat minat masyarakat di abstrak kira-kira yang menyampaikan tentang minat masyarakat di kalimat yang keberapa? Ada kayaknya di abstraknya Bu ya, belum ada. Maksudnya belum dilengkapi gitu. Belum kan?
Ya. Jadi pembaca ini masih bingung nih, kalau misalnya minat masyarakat, di sini Anda hanya menyampaikan bahwa gaji itu sudah dilakukan pembayarannya dengan payroll. Hubungannya dengan minat masyarakat yang mana? Belum pas ya. Berarti abstraknya harus disesuaikan bahwa di dalam abstrak ini harus mencakup tentang latar belakang, tujuan penelitiannya apa, metode yang digunakan apa, dan hasil penelitiannya nanti kira-kira mau menjelaskan tentang apa, atau kajian dari judul ini apa. Gitu ya, Apriani? Ya, Bu. Ya. Ya, yang lain bisa mencerna tidak? Master V. Jadi di dalam abstrak ini nanti akan menyebutkan tentang latar belakang dari judul yang Anda buat. Kemudian tujuan penelitian ini apa? Berarti tujuannya ingin membahas mengenai minat masyarakat dalam menabung misalnya. Sementara di sini belum ada tabungan itu penting, minat masyarakat itu penting, belum ada. Gitu ya. Kemudian ini juga saya baca sekilas juga belum pas dengan judul. Tentang minatnya belum ada. Ya, Bu, itu sebenarnya sudah saya ganti, Bu. Nanti saya ganti di tugas berikutnya. Soalnya kemarin itu belum saya ganti, tadi sudah ke-upload. Ya, boleh. Berarti nanti sesuaikan dengan template-nya ya. Oke, sekarang coba yang lain lagi. Ya, Bu. Bentar. Kira-kira bisa diterima penjelasan Bu Hari? Bisa, Bu, bisa. Oh, bisa ya. Sebentar, ini contohnya tugas 1 Vera. Ini acak loh ya, nggak pilih-pilih ya, ini acak. Bentar, belum buka ini. Nah, tugas Vera memang sudah sesuai dengan permintaan tugas pertama. Judulnya tentang penerapan manajemen kualitas di RSUD Jayapura, sebuah tantangan dan peluang. Nah, silakan dikembangkan dulu Vera. Ini bagaimana penerapannya, kemudian faktor-faktor yang mendukung, kemudian dampak penerapan kualitas terhadap kepuasan pasien. Nah, sekarang kalau Anda mau merumuskan atau menjelaskan tentang kepuasan pasien, perlu tidak di dalam judul itu juga dimunculkan tentang kepuasan pasien? Kira-kira coba. Sementara artikelnya
yang digunakan sebagai referensi paling tidak ini menjelaskan tentang semakin diterapkannya manajemen kualitas di dalam sebuah organisasi akan dapat meningkatkan kepuasan pasien sehingga menurunkan risiko kesalahan medis. Kira-kira ada hubungannya enggak ini manajemen kualitas dengan kepuasan pasien? Artikel yang kedua yang dijadikan sebagai referensi juga mengatakan bahwa manajemen kualitas itu diterapkan sehingga kepuasan pasien juga akan meningkat. Referensi ketiga, ini dengan kesalahan medis. Nah, kira-kira dari Anda semua dari judul ini, kira-kira bisa dijadikan kata kunci atau tidak kepuasan pasien? Penerapan manajemen kualitas di RSUD Jayapura, tantangan dan peluang. Vera, yang mau dibahas tentang tantangan dan peluang penerapan manajemen kualitas ataukah kaitannya dengan kepuasan pasien? Vera? Begini, yang masih sesuai dengan tugas pertama, silakan dikembangkan seperti dalam slide tadi, seperti yang sudah dalam bentuk artikel utuh untuk tugas kedua. Nah, sebelum diunggah di tugas kedua, sebaiknya dikirim ke email Bu Hari dulu, nanti akan saya koreksi untuk mempercepat proses bimbingan, baru nanti diunggah di tugas kedua. Gimana? Jadi untuk tugas kedua sudah mulai artikel lengkap. Oh, itu sudah dengan karya ilmiah, Bu, artikel lengkap berarti. Oh, jadi kirim ke email dulu, baru ke tugas dua. Tugas pertama kan masih diminta baru kerangka. Nah, sekarang untuk tugas kedua sudah dikembangkan ke artikel. Oh iya. Ya, saya ulangi lagi, tapi tadi punyanya Apriani, bentar. Punya Apriani ini masih ada tinjauan pustaka, kemudian masih ada metode penelitian. Tolong dipahami, ini tidak sebagian sendiri-sendiri, tetapi include di latar belakang. Oh iya, baik Bu. Ya, jadi tidak sendiri-sendiri, kemudian ada rumusan masalah sendiri, tidak, tetapi cukup disampaikan, dijadikan satu di dalam latar belakang di pendahuluan. Oh, jadi iya, tidak ada latar belakang sendiri, kemudian tidak ada metode sendiri,
Bentar, slide-nya saya share lagi slide-nya. Ini ya, formatnya seperti ini ya. Pendahuluan, metodenya sendiri, hasil dan pembahasan, simpulan, saran, dan kemudian yang terakhir daftar pustaka. Jadi tidak ada subbagian sendiri untuk tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya dicuplek saja, ditaruh di pendahuluan. Kemudian di pendahuluan, nih yang kita tulis di dalam pendahuluan, ada latar belakang, pertimbangan, perumusan masalah, ini diinkludkan saja, tidak harus dibuat sub-sub tersendiri, nggak apa-apa. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Ada lagi yang mau dijadikan contoh? Bentar, satu kali lagi. Ini salah satu tugas, siapa tadi nggak jelas namanya, nggak ada namanya. Bu Hari juga lupa. Judulnya tentang pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja aparatur sipil negara pemerintah Kota Jayapura. Ada yang hadir yang punya artikel ini? Saya bisa dilihat ya. Artikelnya bisa dilihat, Fe. Halo, Fe. Bisa Bu, artikelnya bisa dilihat. Bisa, Bu, bisa. Oh ya, judulnya pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja aparatur sipil negara pemerintah Kota Jayapura. Nah, dari judul ini, judulnya udah bagus ya. Bagus ya, tentang pengaruh. Tapi nggak ada kata kunci ya. Kemudian dikembangkan, Fe, karena ini kan belum dikembangkan, nggak apa-apa. Pendahuluan. Nah, kata kuncinya apa dari judul ini? Kata kunci dari judul ini yang mana? Halo, yang punya ini artikel tugas 1 siapa ini? Dari judul ini terlihat kata kuncinya tentang budaya organisasi, motivasi kerja, yang kedua, yang ketiga kinerja ASN. Jadi ya nanti yang mau kita bahas tentang budaya organisasi. Nah, di pendahuluan kita jelaskan nih, kenapa budaya organisasi itu bisa berpengaruh terhadap kinerja. Semakin budaya organisasi itu tinggi, maka kinerjanya akan tinggi. Budaya organisasi itu nilai-nilai yang dianut di dalam suatu organisasi. Misalnya kalau kita
ke Bank BNI mendapatkan pelayanan di sana pasti akan lain budayanya dengan kalau mereka ramah, cara berpakaiannya lain daripada yang lain, itu bentuk budaya. Kemudian motivasi kerja, semakin tinggi motivasinya maka kinerjanya juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian dari situ Anda bisa mencari referensi yang kemudian bisa disampaikan di pendahuluan. Ini loh bahwa kalau budaya organisasi itu bla 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 menurut siapa? Menurut ini budaya organisasi itu ini. Kemudian motivasi menurut siapa? Begini. Nah itu. Ini sudah ada satu, tiba-tiba kinerja, tetapi motivasi dan budayanya belum dibahas. Cukup jelas? Iya jelas Bu. Ya, kemudian setelah pendahuluan ada metode. Jadi nanti di sini menurut Sutrisno budaya organisasi penelitian mendapatkan hasil budaya organisasi berpengaruh signifikan. Nah, sekarang ini di sini ada ini kinerja guru SMA. Jadi penelitiannya Sari AP Muhammad mendapatkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap guru SMA dan SMK Pembina Palembang. Sedangkan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Sudah betul? Kemudian nah, rumusan masalahnya tidak perlu sendiri kayak gini. Tinggal dijelaskan saja di dalam pendahuluan bahwa penelitian ini akan meneliti pengaruh organisasi terhadap kinerja dan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Oh, berarti tidak perlu tulis rumus masalah gitu. Langsung aja gitu. Langsung aja input di sini. Oh, iya. Nah, kemudian metodenya berarti Anda harus menjelaskan nih, kalau mau menjelaskan tentang pengaruh berarti metodenya apa kira-kira? Datanya mau kuantitatif atau kualitatif kalau seperti ini? Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja, motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Berarti kan ini nanti mau melakukan penelitian kan terhadap ASN di Kabupaten Jayapura. Jadi kita akan membuat kuesioner dulu tentang budaya organisasi. Kita akan membuat kuesioner dulu tentang motivasi kerja, dan kita akan membuat motivasi tentang kinerja. Dikembangkan ya ini ya, judulnya sudah bagus. Tinggal dikembangkan lagi. Jadi berapa lembar Bu? Apanya? Jumlah ilmiahnya? Iya. Kemarin kan sudah kan di pertemuan web to web 1. 15 ya Bu ya? Atau 12? Ya, 10 sampai 12.
Oke. Ya, ada pertanyaan atau tidak? Atau mau contoh lagi? Contoh lagi dong Bu di bagian judul. Dari tugas yang pertama ya, contohnya ya. Ya, ini ada lagi tentang strategi keunggulan bersaing PT Saga dalam menaikkan omset. Nanti dilengkapi penulisnya siapa, kemudian abstraknya, kemudian ini pendahuluan tidak perlu menyampaikan latar belakang masalah. Langsung saja bahwa bisnis adalah serangkaian usaha. Secara sistematika dulu ya, nanti isinya menyesuaikan. Nah, ini rumusan masalah tidak perlu disendirikan. Bahwa penelitian ini mau menjelaskan tentang strategi yang mau dilakukan Saga Bakery untuk menaikkan omset. Dan strategi yang digunakan supaya meningkat. Kemudian tujuan penelitian juga include saja di dalam perumusan masalah, tidak perlu sendiri-sendiri seperti ini. Referensi jurnal, daftar pusatnya ditulis dengan Mendikbud ya, menggunakan apa, style apa. Dikembangkan ya ini nanti ya. Sesuaikan dengan template yang tadi Bu Hari jelaskan. Nah, sekarang silakan ditanyakan apa yang mau ditanyakan yang belum jelas. Untuk bisa menulis memang harus banyak membaca. Artikel yang dibaca lebih banyak lagi, sehingga nanti bisa membuat ide untuk menulis. Ada pertanyaan, Master? Iya Bu, malam. Saya mau tanya, saya ada dapat referensi dari mahasiswa UT yang sebelumnya, katanya untuk citasinya harus salah satu buku cetak dari UT kan sebagai syarat untuk kutipan. Untuk kutipan gimana maksudnya, harus salah satu artikel yang dari UT gitu? Iya, katanya harus pakai buku cetak salah satu dari yang selama ini kita ini tuh udah dipelajari gitu. Enggak ada di buku panduan, enggak ada kok. Oh, berarti tidak ya? Di buku panduan saya tidak membaca kalau harus UT gitu, tidak. Tetapi untuk artikel
artikel yang terbaik yang memenuhi kaidah penulisan akan diunggah di lamannya UT. Di jurnal Rama kalau saya tahu. Yang saya tahu itu di jurnal Rama. Jadi tidak harus ya. Silakan pokoknya referensinya disitasi dari jurnal-jurnal yang sesuai dengan yang mau dibahas. Makanya perlu ada kata kunci untuk memudahkan kita mencari referensi. Ada lagi? Firdaus? Firdaus itu yang B ya? Iya, Bu. Ini ada Vera Veronica, ada Firdaus, jadi lupa. Bu, punyaku kan judulnya karya ilmiah pengaruh promosi di media sosial. Apakah itu bagus kah atau bagaimana? Kalau mau judulnya tentang pengaruh, berarti kan ada dua nih. Pengaruh dengan apa? Pengaruh dengan konsumen dan media sosial. Coba diulangi. Pengaruh Promosi di media sosial. Promosi media sosial terhadap Fashion. Fashion. Iya. Apakah itu pas Yang atau dimaksud- gimana? Atau bisa dikoreksi? Kalau fashion itu apa? Maksudnya Pakaian, berbentuk pakaian, berupa pakaian. berarti fashionnya kan terhadap penjualan fashion Iya. gitu. Oh, kalau berarti kan pengaruh promosi di media sosial terhadap penjualan fashion gitu. Iya. Oh ya, tapi kan sekarang nggak boleh promosi di media sosial, Be. Tapi ada di Shopee, Bu. Oh, dari Shopee. Oh ya, boleh? Apa boleh itu atau bisa dikoreksi? Boleh saja, enggak apa-apa, asal ada referensinya bahwa ada pengaruh antara Ada banyak. promosi dengan penjualan kan intinya. Iya. Jadi yang dicari kata kuncinya promosi dan penjualan. Oh iya benar. Kalau brand, kata Jadi- kuncinya nggak nyambung ya kalau brand. Kalau apa? Brand. Hah? Brand. Brand bisa terhadap brand merek itu Iya, maksudnya. merek. Iya. Kalau promosi kan yang dipromosikan termasuk brand. Oh iya, itu sudah satu sekaligus ya, Bu. Ya. Berarti brand terhadap penjualan boleh. Penjualan. Atau itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya, Fe? Iya, Bu, jelas, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dari yang web kali ini Bu Hari belum mengenal betul kalau Muhammad Hasim dari Papua juga, V Papua, Master Papua, Apriani Papua, Johan Iswara dari mana? Dari Maluku, Bu. Maluku. Ambon, ya. Oh ya, Ambon. Duh, ini Indonesia Timur semua. Kemudian Cipta L dari mana? Dari Papua, Bu.
Oh, dari Papua juga. Ini semua dari Bu Papua. Apriani dari Maluku Utara, Bu, bukan Papua, salah tadi. Oh iya, dari Maluku Utara. Aduh, Indonesia Timur semua. Satu lagi siapa ini tadi nggak ada namanya? Oha siapa ini? Baik, berarti ini mahasiswanya dari timur semua. Kalau begitu, kalau kita lakukan webinar jam segini terlalu malam atau enggak? Saya pikir ada yang di Indonesia bagian barat sehingga diselenggarakan jam 7, atau kamu dimajukan jam berapa besok untuk web ketiga? Kalau saya jam begini udah pas, Bu. Oh, udah pas. Oh ya, berarti nggak apa-apa ya kalau kita selenggarakan jam 19. Ya, enggak apa-apa, Bu, jam segini sudah pas. Oh ya sudah, takutnya kemalaman. Jadi intinya di web kedua itu mempersiapkan untuk tugas yang kedua, kemudian template-nya seperti yang tadi Bu Hari jelaskan di slide di PPT-nya. Yang intinya Bu Hari harap di tugas kedua sebelum diunggah, kalau nggak salah harus diunggah tanggal berapa ya? Tugas kedua paling lambat tanggal 29 ya? Tanggal 30 ya? Kelihatannya tanggal 30 nih. Tolong, jadi tidak harus langsung unggah. Anda sekalian bisa mengirim dulu ke email Bu Hari. Nanti akan saya koreksi terlebih dahulu, baru diunggah di tugas ketiga. Dan sudah dalam bentuk artikel jadi. Supaya mempercepat proses pembimbingan, nanti diharapkan di akhir minggu ke-7 itu sudah dalam bentuk hasil bimbingan. Ibu izin mau tanya. Ya. Itu kita akses untuk contoh karya ilmiah yang memang bagus ya, yang kuantitatif sama kualitatif itu bisa di mana ya? Tadi Ibu ada sempat bilang itu website UT. Gini Master, kan pada saat kita membuat judul, makanya tadi Bu Hari sampaikan harus ada kata kunci kan di judul. Nah itu ketikkan di Google Scholar. Oh, Google Scholar ya? Google Scholar. Oh, Google Scholar, oke. Nah, terus nanti ketikkan kata kuncinya, atau mungkin mau lengkap pengaruh antara promosi dengan penjualan misalnya. Nanti udah banyak sekali keluar itu. Oh, maksud saya itu yang karya ilmiah yang formatnya UT yang 10 sampai 12 halaman. Jadi kita ada referensi yang finalnya begitu, referensi untuk yang sudah jadi ilmiah. Gitu. Iya, begitu. Ya dicoba di lamannya UT. Di lamannya UT. Laman ya, Bu ya? Iya. Iya. Tapi kalau yang lebih mudah itu di Google Scholar saja nggak apa-apa, terus kemudian disesuaikan dengan format UT yang tadi Bu Hari sudah jelaskan di PPT. Baik. Bu, nanti penjelasan tadi kirim lagi di grup ya. Yang mana? PPT tadi? Iya. Dari judul, pendahuluan. Iya. Oh iya. Sebenarnya di panduan sudah ada, Fe. Oh iya. Ya nggak apa-apa, nanti saya kirim. Saya kirim di
grup WhatsApp. Ayo, apalagi yang mau ditanyakan? Bu, Jadi, nanti bisa ditolong dikirim linknya laman UT kah yang contoh-contoh karya ilmiah yang format UT itu? Kalau Bu Hari itu kalau membuat artikel memang sebenarnya nggak harus UT sih, ketika di Google Scholar itu aja udah cukup, Master. Oh, soalnya tadi saya nangkapnya nanti hasil akhir dari karya ilmiah kita ini kan cukup pendek ya Bu ya. Oke. Gitu. Jadi kebanyakan kalau saya cari di Google Scholar, ya kebanyakan kalau saya cari di Google Scholar itu artikelnya panjang-panjang semua, Ibu. Formatnya panjang. Enggak panjang. Enggak, hanya ya sekitar 10 halaman, 12 halaman. Jadi kalau yang penting Anda baca isinya, Master. Kalau artikel itu. Jadi misalnya tadi judulnya pengaruh motivasi dengan kinerja. Kan berarti Anda klik pengaruh motivasi dengan kinerja. Nah, dalam artikel itu, artikelnya A misalnya, di hasil Anda lihat, oh menurut A, dari hasil penelitian menyebutkan bahwa ternyata ada pengaruh antara motivasi dengan kinerja. Gitu saja cukup. Itu kan yang buat referensi toh, Bu. Ya. Ya, tapi artikelnya maksudnya karya ilmiahnya sendiri. Jadi hasil akhir dari yang kita akan tulis karya ilmiah yang formatnya UT itu loh, Bu. Jadi bukan referensi, hasil akhir dari kelas ini gitu. Hasil akhir, lah ini tadi udah dijelasin di sini. Bentar. Oh, mungkin saya ada keluar tadi itu. Ini. Nih. Judul itu nanti kan di sini juga sudah dijelaskan nih, harus ditulis dengan huruf sekian, 14 ukurannya, simetris di tengah, di center. Oh, oke. Berarti ikut saja detail ini ya. Ya, ini udah ikut, ini udah panduan dari UT. Jarak barisnya kalau judul itu 1 spasi. Huruf pertama dari setiap judul dikata itu pasti huruf besar. Iya, Bu, mudeng, oke. Ya, jelas ya. Ini kalau dibaca sudah ikuti ini aja sudah betul. Oke, baik. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus ini di bawah judul nanti penulis namanya siapa, ukuran hurufnya ada, terus penulis kedua harus ditulis nama pembimbingnya siapa gitu. Baik. Sudah ada semua di sini. Nih di pendahuluan nanti akan dituliskan ini tentang ini. Kutipan, caranya menulis dari hasil penelitian atau dari buku atau dari artikel dengan ketentuan ini relevan. Baik. Ya. Kemudian karena dibatasi nanti ada cek plagiasi maksimal 25%. Jadi untuk mengurangi similitarinya supaya tidak lebih dari 25%, ya pada saat mengutip itu sebaiknya diparafrase supaya tidak kelihatan dari kalimat aktif. Kalau yang kita kutip itu kalimat aktif, ya diubah menjadi kalimat pasif ditambah kata lain
Jadi istilah lain, menggunakan istilah lain yang tidak sama dengan yang kita kutip. Itu caranya. Jadi berdasarkan kalimat kita sendiri, tidak boleh sama dengan yang kita kutip. Nanti akan terdeteksi plagiasi. Gitu, Master. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Bu, sudah cukup jelas, terima kasih. Cukup jelas ya. Jadi ikuti saja ketentuan dari PPT ini. Nanti ini sudah sesuai dengan yang menjadi panduan dari UT. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Johani Suara, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, cukup jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pertemuan malam ini. Halo? Ya Bu, baik. Ya, baik. Ya, Bu. Partisipasinya dalam web kedua, saya harapkan untuk tugas 2 sudah menyesuaikan sesuai dengan yang tadi dijelaskan pada slide, dan saya harapkan nanti akan saya kirimkan email Bu Hari di grup WhatsApp. Kemudian nanti saya harapkan artikel yang sudah sesuai dengan template, kemudian sudah utuh, sudah bentuk artikel full, silahkan dikirim ke email Bu Hari untuk bisa saya koreksi. Baru kemudian nanti diunggah pada tugas ketiga. Begitu, selamat malam, salam sehat selalu, dan sukses selalu untuk semua. Selamat malam. Malam, Bu. Terima kasih, Bu. Malam.